pelaku tidak bisa menagih hutang tersebut. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam undang-undang TPPO. Di samping terorisme Bapak Ibu sekalian, tentu ada namanya pendanaan terorisme. Terorisme tidak mungkin dong, tidak mungkin dia ada kalau tidak dibiayai. Ya, itu tidak baik. Maka kemudian di tahun 2013 muncullah Undang-Undang Pendanaan Terorisme. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya sekalian, sebenarnya dalam terorisme itu cukup 1.500.000 maka bisa membuat bom panci yang pakunya itu kalau meledak, ya, kalau meledak di ledakan itu tinggal pencet saja di ledakan itu bisa mencelat 100 meter, Bapak Ibu sekalian. Terakhir di bom Samarinda, di gereja di Samarinda, Bapak Ibu sekalian, ketika pelaku meledakkan itu anak kecil yang berumur 5 tahun itu sampai bengkok tangannya. Kalau kita lihat sungguh sangat memprihatinkan. Itu dengan sekitar modal 1.500.000. Dengan itu maka Bapak Ibu sekalian, tentu dalam undang-undang pendanaan terorisme itu ada di berbagai aturan-aturannya. Intinya adalah yang pertama bahwa prinsipnya terorisme itu pasti diiringi dengan pendanaan, tidak mungkin tidak. Tadi beberapa kelompok yang disebutkan oleh Pak Ade, ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Daulah dan sebagainya, itu adalah melalui pendanaan. Kalau dari anggota wajar dong, anggota. Tetapi Ibu sekalian, Bapak pernah dengar Ibu namakan gazebo, gerakan sehari 1.000. Itu kalau Ibu sekalian itu adalah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok terorisme. Bahkan menyebar kotak-kotak amal di berbagai minimarket, kotak-kotak amal di berbagai tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itu pendanaan yang luar biasa banyak yang kemudian juga dilakukan, dananya digunakan untuk kepentingan organisasi terorisme. Jadi pendanaan terorisme itu siapa Ibu sekalian? Untuk 3 entitas. Yang pertama dia mendanai terorismenya, aktivitas bomnya, kemudian mendanai kelompok terorismenya atau organisasi teroris, terus kemudian aktivitas terorisme. Jadi mendanai 3 itu. Jadi kalau orang dia baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan uang, tolong dong ini saya kasih uang 2 juta, terserah nanti yang penting yuk aksi di sana. Nah itu maka dia mendanai kelompok terorisme, untuk kelompok-kelompok terorisme. Sehingga kemudian ketika dalam perjalanan undang-undang terorisme disebutkan Pak Ade tadi itu belum cukup, maka di tahun 2013 Indonesia mempunyai undang-undang khusus pendanaan terorisme. Disitulah undang-undang yang baru tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada di Indonesia ini adalah daftar terduga teroris baik pribadi maupun organisasi. Ada Bapak Ibu sekalian. Ya nanti dilihat di listnya, bisa diketik di Google juga biasanya keluar daftar organisasi teroris, dan itu berdasarkan undang-undang pendanaan dari terorisme. Ada orang-orang Indonesia yang dikeluarkan oleh Polri bekerja sama dengan beberapa kementerian menetapkan bahwa entitas ini adalah entitas yang terlibat dalam perkara diduga keras sebagai organisasi teroris maupun kelompok-kelompok terorisme. Nah, sehingga kemudian kedepannya undang-undang tersebut ada dong nanti penyitaan, ada dong kemudian pemblokiran dan sebagainya. Itu mekanisme-mekanisme yang ada di dalam undang-undang pendanaan terorisme. Intinya adalah bahwa terorisme yang disampaikan oleh Pak Ade itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pendanaan. Sehingga ada perlunya mekanisme dalam pendanaan terorisme. Dan biasanya ada rumus yang namanya 10% dan 90%. Apa maksud Bapak Ibu sekalian? Maksudnya itu adalah dalam pendanaan terorisme itu kalau dana untuk meledakkan, ya, itu taruhlah 100 juta atau cuma 50 juta, maka kemudian dana operasional besarnya itu jumlah 500 juta kurang lebih. Artinya apa? Dari mulai persiapan, dari mulai terus kemudian rapat-rapat, pembelian bahan-bahan dan sebagainya itu hampir 90%. Teman-teman sekalian, dalam kenyataan banyak sekali perkara-perkara yang melibatkan pendanaan terorisme. Secara hukum kita dakwaan dengan dakwaan yang bersifat kumulatif. Artinya di samping dia melakukan terorisme juga melakukan pendanaan terorisme. Demikian Bu Moderator. Terima kasih sudah diberikan. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Wirianto, SHM HUM.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pemateri yang keempat Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu harus menjawab pagi, 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 luar biasa. Oke, siap? Semangat pagi! Oke, sepertinya yang di sebelah kiri saya tidak semangat. Kita ulang lagi ya. Di sebelah kiri terlebih dahulu, kiri saya terlebih dahulu. Semangat pagi! Oke, jangan kalah yang sebelah kanan saya. Bersiap-siap. Semangat pagi! Oh, tepuk tangan. Ternyata sebelah kiri lebih semangat. Tepuk tangan yang lebih meriah. Oke, baik Bapak Ibu. Kita masuk kepada pembicara keempat yang akan membahas terkait dengan peran nasionalisme dan keadilan dalam pencegahan terorisme dan perdagangan orang oleh Bapak Associate Profesor Dr. Bahmid SH MKN. 20 menit, silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngambil waktunya 7 menit aja. Karena saya lihat udah banyak yang gak sabar untuk bertanya. Saya buat seragam saya, seragam Melayu ya kan. Aduh. Kemudian saya juga dapat bocoran dari panitia. Nanti narasumbernya Anda menyiapkan video. Saya siapkan juga video. Jadi kita nonton video dulu ya. Silakan, videonya dibuka dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Jadi saya agak mau kalah juga. Ya, mereka pakai seragam, saya pakai seragam. Para narasumber lain buat video, saya buat video juga. Oke. Jadi memang persoalan terorisme, persoalan perdagangan orang. Bukan laut. Udahlah. Persoalan terorisme, persoalan perdagangan orang tidak terlepas dari masalah nasionalisme dan masalah keadilan. Saudara-saudara sekalian, saya mengutip pendapat Ernest Renan. Memang kalau orang akademisi banyak menyampaikan pendapat ya, mengambil atau mengutip pendapat para ahli. Nasionalisme itu sendiri adalah rasa ingin bersatu. Jadi waktu bangsa kita masih belum menjadi bangsa Indonesia, sesungguhnya ada ingin persamaan. Persamaan ingin bersatu untuk membentuk suatu bangsa. Ada cita-cita bersama. Ada sesuatu yang digambarkan bahwa suatu keadaan nanti Indonesia merdeka itu kita akan mendapatkan kesejahteraan bersama. Itu mimpi para pendiri bangsa kita. Ini mungkin yang masih jauh dari harapan dalam berbagai sektor. Sehingga misalnya apa yang disampaikan para narasumber terdahulu, persoalan keadilan itu menjadi persoalan yang sangat riskan. Di mana misalnya mengapa terjadi perdagangan orang?
Karena tidak ada keadilan. Kenapa terjadi perdagangan orang? Karena ada kemiskinan. Sementara di sisi yang lain, banyak orang yang hidupnya timpang antara si miskin dan si kaya. Tadi saya sedikit merefleksi video pendek itu. Negara kita adalah negara yang kaya, tetapi bagaimana orang-orang yang di negeri kita ini itu mencari pekerjaan ke luar negeri. Sementara kita seperti hidup di lumbung padi. Kaya raya tapi rakyatnya miskin. Ini menjadi persoalan sesungguhnya bagi kita. Tentu kita ingin melihat bagaimana peran kita sesungguhnya. Peran aparat pemerintah, peran perguruan tinggi, peran pemuda dalam menghadapi kondisi ini. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Saya sangat mendukung bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini kita hidupkan. Tadi Pak Fri juga memberikan kesempatan kepada sebagai dekan bahwa pada kegiatan-kegiatan, event-event yang akan datang, beliau bersedia menjadi narasumber di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, memang kita sangat miris bicara tentang perdagangan orang ini. Ya, mungkin di hadapan kita banyak tenaga-tenaga kerja kita dengan berbagai modus itu diberangkatkan ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Laos. Tetapi sesungguhnya di negara kita ini adalah negara kaya. Kita sepakat menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya, tapi diisi oleh orang-orang miskin. Ini menjadi tugas kita sesungguhnya. Di samping hal-hal yang lain, misalnya dalam hal penegakan hukum, orang sering menyatakan bahwa hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Ini sesungguhnya menjadi beban berat kita. Sebagai penegak hukum, sebagai dosen di Fakultas Hukum, untuk memberikan penjelasan. Bukan hanya penjelasan sesungguhnya yang harus kita berikan, tetapi memberikan contoh, memberikan tauladan. Ini yang memang sulit. Banyak orang yang banyak bisa berkata-kata, banyak orang yang bisa berkampanye anti korupsi, tapi yang kadang yang berkampanye yang korupsi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita menyatukan kata dan perbuatan. Ini yang saya pikir yang amat berat bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya lagi mengutip pendapat ahli, ya, John Rawls. Dia menyatakan bahwa keadilan itu adanya kebebasan, ada kesetaraan, ya, kesetaraan di dalam kehidupan kita. Apakah misalnya prinsip sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tentu ini menjadi tugas bersama. Saudara-saudara sekalian, kalau ditanya misalnya, apakah bangsa kita ini tidak ada perubahan? Saya katakan banyak perubahan. Banyak. Dan saya pikir Pak narasumber, selain materi-materi misalnya tentang terorisme dan perdagangan orang ini, saya pikir perlu juga kita menyampaikan apa yang menjadi prestasi-prestasi dalam pemerintahan, sehingga orang juga itu tidak bisa menyatakan bahwa negara kita ini makin lama makin hancur. Ya, saya kasih contoh misalnya dalam akses kesehatan. Ya, saya masih ingat
20 atau 25 tahun yang lalu, itu orang miskin dilarang sakit. Artinya orang miskin tidak ada akses ke rumah sakit. Ya, tetapi saya pikir sekarang ini tidak ada rumah sakit yang tidak bisa dimasukin orang, termasuk orang miskin sekalipun. Ini kan perlu juga kita berikan informasi. Ini udah mati nggak? Ya. Bahwa akses itu harus didapati oleh masyarakat. Ya, termasuk apa yang saya sampaikan tadi, misalnya akses kesehatan. Ya. Rumah-rumah sakit sekarang ini sudah terbuka, ada BPJS, program ini. Itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Agar apa? Agar orang lain, agar orang-orang yang selalu mengeksploitasi, yang menyatakan bahwa negara ini negara tauhid, negara ini semakin lama semakin hancur, itu bisa kita bantah. Tadi pengalaman Pak narasumber, ya, akses dari Medan Kisaran misalnya, itu sudah makan waktu cuma 1 jam 30 menit, ya, sudah sampai Kisaran. Jadi inilah yang misalnya yang diberikan mereka informasi-informasi yang salah. Apakah misalnya keadilan di negara kita ini sudah tercapai mutlak? Saya katakan belum. Ya, masih banyak ketimpangan, betul, masih banyak ketimpangan. Tetapi perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketimpangan-ketimpangan itu jaraknya sudah semakin menipis. Apakah keadilan belum bisa diterima oleh masyarakat? Jawabnya memang belum. Tetapi apakah tidak ada penyempurnaan? Sudah. Nah, jadi harus ada, saya pikir, penyeimbang, ya, penyeimbang informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri bisa menjawab. Kalau misalnya ada ajakan-ajakan, adanya informasi-informasi yang mengarah kepada tindakan terorisme dan perdagangan orang. Jadi intinya masyarakat ini harus dicerdaskan. Saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan, karena waktu kita juga sudah singkat. Sebentar lagi masuk waktu zuhur, dan mungkin nanti ada pertanyaan yang akan kita perluas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Bahmid SHMKN. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk termin pertama saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Jika waktu cukup akan dibuka termin berikutnya. Untuk penanya silahkan menyebutkan nama, asal sekolah atau fakultas. Baik, bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Oke. Ada 4. Izin yang sebelah kiri terlebih dahulu, setelahnya nanti dilanjut Bapak yang baju merah, lalu Dodi yang di belakang. Silakan maju. Azhari. Mic-nya mana? Mas, mic-nya. Oh itu. Di sebelah sini silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, izin para pemateri yang hebat, izin moderator. Saya tertarik dengan pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang. Oh, izin sebelumnya, nama saya Muhammad Azhar Effendi, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya kini berada pada semester 7. Pada media sosial, khususnya TikTok ya Pak. Kalau dibilang bahasanya FYP Pak. FYP saya itu terkadang sering juga tentang
perdagangan orang, korban perdagangan orang, yang dimana kasusnya ini seperti di Kamboja, Pak. Pada media TikTok itu sering terjadi peminta bantuan korban kepada pemerintah Indonesia tentang kondisi mereka di sana. Saya tertarik dengan pembahasan itu. Nah, seperti yang kita ketahui dan yang telah dijelaskan oleh Bapak pemateri yang hebat, yang di depan menjelaskan bahwa beberapa indikator atas tindak pidana perdagangan orang seperti pemerasan dan ancaman terhadap keluarga dan anak-anaknya, adanya ancaman penggunaan kekerasan, bekerja dalam kondisi yang buruk, tidak memegang surat-surat identitas mereka, serta kekerasan seksual, bahkan perdagangan organ tubuh. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang sangat mengerikan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang ini, baik secara fisik maupun psikologisnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana peran pemerintah terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimana pemerintah dapat memastikan pemulihan korban termasuk trauma fisik dan psikologis, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk Azhari. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Izin Pak, ini mau dijawab atau kita kumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya? Dijawab aja? Dikumpul aja. Oke, baik. Kita lanjut untuk penanya kedua. Silakan Bapak maju ke depan. Sebutkan nama dan dari mana instansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memperkenalkan diri, Bapak narasumber, kami YS Nasution dari kantor YSF Lombok. Yang mau kami tanyakan kepada Bapak narasumber, kami sangat tertarik tadi pemaparan tentang bagaimana pola penanganan tindak pidana terorisme. Kami melihat acuannya tadi itu mulai dari bom Bali. Bom Bali pertama mungkin tanggal 12 Oktober tahun 2002. Nah, dari sini kami bisa melihat kalau kita taat dengan ajas yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 1 ayat 1 tentang ajas nulum delicto yang mengamanatkan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur sebelumnya. Namun kalau kita melihat peristiwa bom Bali yang dilaksanakan oleh beberapa para pelaku, diantaranya ada Dul Matin, Imam Samudra, Umar Patek, ini para pelaku kalau kami mencermati, ini diproses dengan menggunakan ajas retroaktif. Yang sama-sama kita pahami, ajas ini mengenal pemberlakuan undang-undang dapat diberlakukan sebelum diundangnya. Yang mana ini saling bertolak belakang dengan yang kami maksudkan dengan ajas nulum delictum tadi. Pertanyaan kami kepada yang para narasumber yang bisa menerangkan kepada kami sebagai bahan kami juga, apakah dengan setelah berkembangnya regulasi penegakan hukum khusus untuk tindak pidana terorisme, ajas retroaktif ini masih diberlakukan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi sudah cukup jelas telah menghapuskan ajas retroaktif ini dalam sistem hukum di negara kita. Demikian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik, silahkan Dodi untuk langsung pertanyaannya. Sebutkan nama dan juga fakultasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya. Perkenalkan Pak, nama saya Dodi Muhammad Irfan Siregar. Saya dari Fakultas Hukum UNA. Saya memakai baju UKM saya yaitu Study English Club, yang dimana
Fakultas Hukum UNA ini memiliki 6 UKM, Pak. Izin Pak, saya ingin bertanya mengenai persoalan tindak pidana terorisme. Sudah sangat umum kita ketahui mengenai tindak pidana terorisme ini selalu berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah Pak, kenapa pendanaan sering kali jadi kunci utama dalam tindak pidana terorisme? Dan bagaimana aparat hukum bisa melacak atau memutus sumber pendanaan tersebut? Apalagi kalau aliran dananya memakai teknologi seperti mata uang digital seperti cryptocurrency. Itu saja Pak. Oh, satu lagi boleh Pak? Boleh Pak. Dan satu lagi Pak, apakah terorisme ini adalah langkah kotor dalam geopolitik internasional? Baik Pak, terima kasih. Apakah terorisme ini langkah kotor dalam geopolitik internasional? Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa dari 3 orang ini ya Bapak. Baik, pertanyaan pertama itu dari Azhari, Bapak izin. Bagaimana peran pemerintah terhadap korban dan bagaimana juga terkait dengan kekerasan fisik yang didapatkannya dan juga psikisnya Bapak. Izin kepada Bapak Fri Hartono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Azhari yang telah bertanya kepada saya dan tim. Kalau berbicara masalah peran daripada negara terhadap korban-korban TPBO, negara sangat sangat berkepentingan terhadap korban-korban TPBO ini. Pertama, negara itu melalui KBRI mencoba terhadap korban-korban TPBO yang ada di luar negeri yang sampai saat ini belum bisa dipulangkan. Kita mencoba bagaimana pendekatan secara negara dengan negara bisa dideportasi kepada negara Republik Indonesia lagi. Nah, tetapi khusus yang di negara Myanmar, sekarang ini kalau tidak salah kurang lebih 100 orang yang masih terdampar di negara Myanmar. Karena sisi politik yang ada di Myanmar itu agak keras, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah mencoba, satu orang itu diminta oleh negara Myanmar untuk menembus sebanyak 70 juta satu orang. Kalau nggak ditebus, ya diperdayakan, tidak dipulangkan. Tapi tetap negara Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berupaya dengan negara-negara yang pada saat ini korban TPBO itu berada di tempat di mana mereka disekap. Nah, untuk itu saya mencoba kepada para penyelenggara negara. Kan kasihan dong korban-korban di negara di mana mereka ditempatkan. Peran penyelenggara ke depan, next ke depan, ya. Coba aturan-aturan itu diperbaiki. Kemudian penyelenggara itu yang terdepan misalnya pejabat imigrasi, pejabat tenaga kerja, pejabat Kementerian Luar Negeri. Kalau ada seseorang atau bagian daripada kelompok-kelompok yang ingin berangkat ke luar negeri, ditanya betul-betul. Jangan di satu sisi departemen mengizinkan, di satu sisi departemen yang lain tidak mengizinkan. Karena sekarang banyak keablasan. Kok tiba-tiba 20 orang tenaga kerja Republik Indonesia bisa berangkat yang ilegal. Padahal dari segi administrasi mereka itu belum terpenuhi. Nah, untuk itu tolong dicegah di barisan-barisan terdepan. Apakah itu di posisi di bandara, apakah itu di posisi di laut dan seterusnya. Kalau misalnya ada oknum-oknum, ini oknum berbaca oknum tanda kutip. Karena TPBO ini bukan seseorang saja Pak, melibatkan pejabat negara juga. Banyak pejabat-pejabat pemerintah
ya, yang turut aktif dalam kegiatan TPPO. Kan kita bisa melihat nih di media sosial, ada oknum kejaksaan, ada oknum kepolisian, ada oknum imigrasi, ada oknum tenaga kerja yang meloloskan mereka-mereka ini. Nah, peran daripada masyarakat Indonesia, peran daripada negara Republik Indonesia sangat aktif untuk memulangkan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Sudah banyak. Kalau nggak salah sudah berapa Pak Eri yang dipulangkan? Sudah 1.500 warga negara Republik Indonesia yang bekerja di luar telah dideportasi ke Indonesia lagi. Kemudian kira-kira kalau mereka pulang, ada nggak kewajiban negara Republik Indonesia untuk merehabilitasi kesehatan, fungsi fisiknya dan seterusnya? Ada. Ya, negara kita melalui Satgasnya. Kira-kira ada warga negara Indonesia yang terdampar, yang disekap, sudah dipulangkan ke Indonesia lagi? Tentu langkah-langkah perbaikan fisik ataupun kesehatan tetap akan diutamakan oleh negara Republik Indonesia melalui Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, dan juga kami Kejaksaan Republik Indonesia mengedepankan restitusi ya terhadap korban-korban TPPO ini. Kita mencoba dalam tuntutan kita supaya korbannya itu mendapat restitusi dari pelaku-pelaku tidak pidana tidak pidana perdagangan orang. Makanya dalam fungsi-fungsi penyidikan dan penuntut umum, ya, harta-harta yang dimiliki oleh para tersangka kita memintakan kepada penyidik dan penuntut umum untuk dilakukan penyitaan, sehingga harta yang dimiliki oleh para tersangka TPPO ini nantinya akan diberikan kepada korban-korban TPPO. Ya, saya ulangi lagi, harta-harta yang dimiliki oleh para tersangka TPPO itu untuk nanti diberikan kepada korban-korban TPPO. Tetapi ini lain dengan perkara terorisme. Kalau perkara terorisme itu wajib negara yang membayarkan. Ya, ada negara yang membayarkan. Tapi dalam TPPO yang membayarkan itu adalah korban, yang membayarkan adalah tersangka-tersangka TPPO. Itu yang dapat saya jelaskan. Nanti ada penambahan dari Pak Ade dan Pak Heri. Demikian, terima kasih. Oke, baik, silakan Bapak. Ada yang mau menambahkan? Iya, silakan. Terima kasih. Saya menambahkan pertanyaan dari Mas Ajhari. Kalau bicara ini pemerintah ada di mana posisinya terkait penanganan tidak pidana orang? Saya bisa katakan pemerintah itu sangat perhatian sekali. Kami kebetulan Direktorat Terorisme dan Lintas Negara Kejahatan TPPO ini mungkin jadi makanan hari-hari ya. Bagaimana kita Satgas TPPO itu sering berkumpul bagaimana memikirkan tentang pencegahan, tentang penindakan, terus bagaimana nasib-nasib korban. Itu kita selalu selalu kita perhatikan masalah-masalah seperti itu. Nah, khusus kejaksaan, bagaimana kejaksaan mengatensi tentang perdagangan orang ini. Jadi undang-undang TPPO ini kan usia sudah hampir 14 tahun ya. Tentunya ada kelemahan-kelemahan di sana. Kelemahan-kelemahan itu kita coba untuk kita tutup dengan peraturan-peraturan tambahan internal dari kejaksaan. Contoh mengenai nasib korban, tentang kerugian yang dideritanya. Jadi penuntut umum, kejaksaan sudah mengeluarkan, setahu saya sudah ada 5 peraturan internal tentang bagaimana kita sebagai penuntut umum memperhatikan hak-hak daripada korban yang dirugikan. Contoh mengenai ada kekhususan tentang restitusi ya, bahwa korban perdagangan orang itu memiliki hak untuk dilakukan restitusi. Jaksa ketika menerima berkas perkara dari penyidik, manakala hak korban itu belum ditanyakan, belum ada di dalam berkas perkara, maka jaksa wajib memberikan petunjuk kepada penyidik agar hak korban terkait kerugian yang diderita itu harus diperhatikan, harus dihitung di sana. Apa bentuk kerugian yang diderita korban? Apakah ada kerugian fisik? Apakah ada kerugian material? Kerugian material itu tolong dilakukan perhitungan, asesmen namanya di sana.
nanti dalam berkas perkara itu muncul di persidangan, kita tanyakan, kita tuntut kepada pelaku agar kerugian yang diterima oleh korban itu agar supaya dikabulkan oleh majelis hakim. Dan alhamdulillah sudah banyak contoh-contoh keberhasilan dari mana hak-hak korban itu sudah terpenuhi. Contoh yang terbaru pada tahun 2024 ini tentang kasus ginjal yang ada di Jawa Barat. Bagaimana korban PPPO penjualan ginjal ini selain korban itu dihukum, selain pelaku itu dihukum, juga pelaku diwajibkan untuk melakukan ganti rugi kepada korban. Dan alhamdulillah jaksa di dalam surat tuntutannya sudah menyampaikan kerugian yang diterima oleh korban dan yang harus dibayarkan oleh korban. Dan alhamdulillah kepada korban yang di Bekasi jumlah kerugian itu sudah dibayarkan oleh kejaksaan. Untuk sementara untuk masalah ini ya, peran pemerintah. Selanjutnya Pak Heri yang akan menjawab pertanyaan lainnya terkait terorisme. Oke, cek. Oke Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua kali ya. Atau yang pertama Bapak mau nambahkan? Saya ada beberapa tambahan ya. Untuk yang pertama? Oke, yang pertama juga. Oke, silahkan Pak. Singkat saja. Oke. Jadi kalau sebelum saya menjawab, kalau melihat kualitas pertanyaannya, Pak ya, kalau melihat kualitas pertanyaannya ini luar biasa mahasiswa Universitas Asahan. Oh, Tepuk tangan dulu. Sangat cerdas ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya lihat pertanyaan nomor 1, nomor 3, dan pertanyaan dari Bapak Nasution. Jadi luar biasa, ternyata dialektika teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum di sini sudah sangat luas pengetahuannya. Bapak sekalian sekedar menambahi sedikit. Yang pertama saya mulai dari yang cryptocurrency itu ya, menggunakan modus-modus cryptocurrency. Dan Bapak Ibu sekalian tentu kejaksaan juga mengantisipasi ketika dalam perkara-perkara terorisme maupun perdagangan orang ini menggunakan modus operandi melalui cryptocurrency. Kita juga di tahun 2023 sudah membuat surat edaran yang intinya adalah bagaimana pembuktian di dalam perkara-perkara yang menggunakan cryptocurrency sampai kepada kita membuat wallet sendiri untuk menampung hasil tindak pidana, untuk menampung yang bisa diblokir, sudah kita lakukan. Artinya apa? Artinya bahwa tadi dari penanya ingin menyatakan bahwa ternyata pelaku kejahatan ini sudah menggunakan teknologi yang luar biasa mengikuti perkembangan zaman dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam transaksi elektronik. Dan tentu saja kita juga selaku aparat penegak hukum nanti saudara-saudara akan belajar, terutama mahasiswa, bagaimana penanganan alat bukti secara elektronik. Di situ nanti disebutkan ada yang namanya digital evidence first responder. Bagaimana kemudian alat bukti elektronik itu bisa diterima di pengadilan, bisa admissible, bisa sesuai dengan Undang-Undang ITE, sebagaimana disebut sebagai alat bukti yang bisa berdiri sendiri, atau sebagai alat bukti petunjuk, atau sebagai alat bukti surat. Itu lebih teknis lagi. Intinya adalah Bapak sekalian, tentu dalam konteks pembuktian, jaksa juga mempunyai standar sendiri, hakim juga sama mempunyai standar yang sama, bahwa ini alat bukti elektronik melalui cryptocurrency bisa kita buktikan di pengadilan, dan mudah dalam proses pemblokiran maupun penyitaannya. Kita pastikan semuanya berjalan legal, berjalan sah. Istilah dalam kita adalah lebih teknis, istilah chain of custody, istilah rantai perputaran barang bukti sehingga barang bukti bisa diterima di pengadilan. Itu saya kira pertanyaan yang sangat jelas. Artinya dalam perkara nyata apakah ada warga Indonesia yang kemudian menerima cryptocurrency, terus kemudian sudah kita lakukan proses penyitaan dengan kita yakinkan kita punya wallet sendiri dan penyitaan itu sah di pengadilan. Itu yang pertama. Terus kemudian tambahan sedikit, saat ini Kemenlu sudah dengan kita, kejaksaan juga sering dipanggil memverifikasi korban, dan tentu tidak serta-merta bisa langsung pulang, tetapi di sana kemudian diupayakan termasuk korban-korban yang secara finansial tentu tidak ada uang lagi untuk menebus dirinya sendiri. Ini juga Kementerian Negeri sudah sedang mengupayakan, sudah ratusan ribuan dipulangkan, dan ini tinggal 100. Tapi sekalian makin lama korban makin tambah banyak. Itu dari 80 yang laporan terakhir, sekarang minggu yang lalu sudah tambah lagi 100. Jadi saudara kalau lihat di YouTube itu di sana ada perkampungan mirip Indonesia, Bu.
ada pecel lele di sana itu di daerah Kamboja. Karena apa? Makin lama orang makin tertarik. Itu kemudian Pak Nasution, saya kira pertanyaan cerdas sekali dan mahasiswa hukum ini menjadi pemantik saudara sekalian. Dalam asas-asas hukum pidana, dalam hukum pidana sudah dijelaskan memang asas legalitas menjadi mainstream utama. Orang tidak bisa dihukum sebelum ada peraturan perundang-undangannya. Tapi saudara-saudara sekalian, asas itu ada namanya pengecualian. Ya, segala sesuatu ada pengecualian. Ya kan, kayak Pak Ade ini, semua laki-laki boleh buaya kecuali Pak Ade. Karena apa? Karena Pak Ade rajanya buaya gitu ya. Dalam hukum pidana seperti Edi Awaris dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, selalu saja ada pengecualian. Ini ada di mahasiswa fakultas hukum harus tahu. Kalau Pak Nasution saya yakin sudah tahu. Ini sebagai pemantik aja beliau ini. Apa pengecualiannya? Yang pertama dari sekalian asas legalitas itu yang pertama Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya, itu bisa walaupun di undang-undangnya di tahun 2000, tetapi tahun 65 tahun sebelumnya bisa diusut. Gitu. Tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Terus kemudian yang kedua adalah dalam perkara terorisme di Perpu 1 itu di pasal 40 dijelaskan bisa juga berlaku surut. Tapi saudara sekalian, asas itu ada syarat utamanya. Apa syarat utamanya? Syarat utamanya itu adalah harus sepengetahuan rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu representasinya adalah DPR RI. Sehingga adik-adik nanti pernah dengar namanya pengadilan ad hoc. Nah, pengadilan ad hoc itu adalah yang bentuk siapa? Yang bentuk adalah DPR. Itu untuk perkara apa? Untuk perkara hak asasi manusia berat. Artinya pembentukan perkara sebelum yang akan berlaku surut harus seizin rakyat dengan representasi DPR. DPR tetapkan pengadilan dong. Maka kemudian ada perkara pelanggaran HAM berat. Itu pengecualian yang pertama melalui DPR membentuk pengadilan HAM berat. Dalam perkara terorisme ada pengecualian juga di Perpu. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya bukan pengadilan HAM berat tetapi lewat DPR. Lewat DPR dalam apa? Membentuk undang-undang atau pemerintah bisa membuat Perpu, peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perkara-perkara terorisme itu akan diusut yang terjadi sebelum tahun 2002 bisa melalui undang-undang sendiri ataupun melalui peraturan pemerintah, Perpu yang dibuat oleh Presiden. Itu artinya saudara sekalian bahwa itu terhadap kejahatan-kejahatan yang ketiga syaratnya adalah kejahatan-kejahatan yang bersifat ekstraordinari. Sehingga asas legalitas itu penting. Juga dalam KUHP baru juga dijelaskan, bahkan dalam KUHP yang baru terus sekalian tidak boleh lagi ada analogi dan sebagainya. Tetapi ini penting untuk pembelajaran kita semua, sampaikan Pak Nasution bahwa asas legalitas menjadi manajemen utama. Tetapi selalu saja ada pengecualian termasuk di dalam hukum pidana dan pastikan kita jaksa akan memperhatikan itu sehingga kita tidak kalah di dalam proses pra-peradilan dan sebagainya. Terima kasih Pak Nasution pemantik diskusinya dan saya rasa itu sangat cerdas untuk mencermati perkembangan hukum saat ini. Habis sekalian, mumpung di Fakultas Hukum ini bahwa KUHP yang saudara baca, pastikan saudara mengetahui perkembangan terakhir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Tadi sampaikan Pak Nasution ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi salah satu hal yang men-take down beberapa aturan-aturan penting dalam KUHP. Contoh kalau saudara baca KUHP tidak ada putusan Mahkamah Konstitusinya, saudara akan terjebak. Ya, contoh misalkan pengertian saksi yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, itu di-take down oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak selamanya saksi itu melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri. Katanya juga bisa, asal ada relevansinya dengan penanganan perkara. Nah itu penting. Nanti kalau saudara ini outputnya, saya dengar 750 Pak Dekan ya, mahasiswanya di sini, luar biasa. Ini ada Pak Nasution, lawyer orang sini, lawyer di sini, saudara banyak belajar dengan Pak Nasution mengenai asas-asas hukum pidana, mengenai acara pidana, mengenai praktek-praktek dalam pidana, pentingnya up to date ya, saudara up to date di dalam mencermati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk wewenang pra-peradilan. Oh ternyata penetapan tersangka juga bisa. Itu perkembangan hukum yang saudara-saudara juga harus ketahui. Saya yakin juga di sini dosen hukum acara pidana juga sudah mengetahui hal tersebut. Kita juga siap Pak Dekan, apalagi ini beliau dokter juga alumni sama dengan Pak Pri. Kita siap juga kalau satu saat diundang mengajar di sini, dengan senang hati kita support untuk Fakultas Hukum. Luar biasa. Demikian. Oke, pertanyaan kedua sudah langsung dijawab oleh Pak Heri. Terakhir Pak. Iya. Sangat cerdas.
Iya. tadi itu ya. Iya, saya bacakan pertanyaannya sedikit Bapak. Bahwasannya terjadi tindak pidana terorisme ini selalu berkaitan dengan pendanaan terorisme. Kenapa pendanaan seringkali menjadi kunci utama dalam tindak pidana terorisme? Dan bagaimana aparat hukum bisa melacak atau memutus sumber pendanaan tersebut? Apalagi kalau aliran dananya menggunakan teknologi seperti mata uang digital, cryptocurrency. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah terorisme ini langkah kotor dalam geopolitik internasional? Begitu Bapak. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama Bapak sekalian, tentu konsep pendanaan terorisme ini kita mirip-mirip pencucian uang ya. Konsep besarnya itu adalah tidak hanya mengejar pelaku terorisme di lapangan, tetapi juga mengejar pelaku pendananya. Yang biasa disebut sebagai bukan follow the suspect, follow the money. Artinya ketika follow the money, aparatur pemerintah kita punya kerjasama dengan PPATK, terus kemudian juga PPATK disebut sebagai Financial Intelligence Unit yang bisa men-tracing seluruh aliran dana, seluruh rekening-rekening, aliran dananya dari mana, kemana, dan siapa saja yang kemudian terlibat. Maka PPATK itu ada yang dua produk PPATK Ibu sekalian, ada namanya laporan hasil analisa, terus kemudian namanya laporan hasil pemeriksaan. Itu hasil dari siapa? Hasil dari analisa transaksi keuangan mencurigakan. Saudara nanti kalau dapat training itu ada namanya TKM, transaksi keuangan mencurigakan. Kalau seorang notaris dia tahu orang menghadap itu ada kira-kira uangnya berasal dari mana, uangnya berasal dari tindak pidana, maka kemudian dia harus segera melaporkan kepada PPATK. Dengan itu maka kemudian Indonesia mempunyai instrumen bahwa ini adalah uang dari pendanaan terorisme, uang dari hasil-hasil kejahatan mempunyai pendanaan ke sana. Dan kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian saya hubungkan dengan pencucian uang, ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau pencucian uang jelas itu uang dari tidak sah terus kemudian dicuci menjadi uang yang sah, seolah-olah ada menyamarkan. Tetapi kalau terorisme terkadang uangnya juga berasal dari uang perampokan, uang tidak halal, tetapi juga banyak berasal dari uang yang halal ya, uang yang sah terus kemudian dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sah. Jadi kebalikannya dengan pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme kenapa penting? Tidak mungkin ada kegiatan tidak ada dananya. Nah sehingga kemudian dana itu untuk siapa? 3, pelaku terorisnya sendiri, digunakan biayai dia, kegiatan terorisme dalam pelatihan, pengeboman, penusukan dan sebagainya, aksi-aksinya, terus kemudian kepada siapa lagi? Organisasinya. Jadi kalau dia menyumbang untuk organisasi dia teroris, maka dia termasuk sebagai orang yang disangka untuk melakukan pendanaan terorisme. Terus kemudian apakah jadi Indonesia punya mekanisme untuk mengetahui kemana saja, pasti dikejar orang-orang yang terlibat di dalamnya. Contoh pendanaan terorisme. Dulu di tahun 2000, sekitar di tahun 2015, kelompok teror Indonesia itu membeli senjata dari Filipina. Kenapa dari Filipina Bapak sekalian? Karena di sana gampang beli senjata. Dan mohon maaf, dapat senjatanya pun dari aparat di sana ya. Aparat dari sana justru yang memfasilitasi. Satu pucuk senjata berharga kurang lebih 10 juta. Berapa dananya? Sekitar 500 juta Bu. Diselundupkan lewat mana? Diselundupkan lewat Manado ya. Melalui apa? Melalui ember-ember dalam kapal-kapal tongkang. Jadi semakin badai semakin besar, semakin bagus untuk menyelundupkan. Itu salah satu modus operandinya. Nah tentu kita bertanya, siapa yang membiayai itu? Ternyata biayanya juga setelah ditelusuri oleh rekening-rekening, ternyata juga ada dana dari Suriah juga yang tertransfer kepada Indonesia, maupun pendanaan secara mandiri, secara cash by cash, ada juga secara transfer dari Suriah ke Indonesia. Nah itu yang dalam prakteknya. Terus kemudian apakah ada secara geopolitik, ada permainan-permainan di dalam internasional, Ibu sekalian, tentu ini perdebatan panjang. Artinya begini, perdebatan panjang, orang bisa ya bisa tidak. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu ranah itu. Selaku aparat penegak hukum kita hanya bicara masalah pembuktian dan sebagainya. Apakah kemudian terorisme yang ada di Mindanao misalkan apakah itu rekayasa pihak tertentu? Apakah ISIS merupakan rekayasa pihak tertentu? Tentu itu debatable. Tentu itu tergantung perspektif masing-masing. Tapi yang kita katakan bahwa ancaman terorisme itu nyata. Tadi disebutkan Pak Ade bahwa
Terorisme bukan main-main, nyata adanya, ada korban. Karena ternyata korban ada kok. Mohon maaf ya, mohon maaf. 5 polisi kalau saya sebut digorok agak sedikit ngeri, tapi memang terjadi ya, digorok. Dan salah satu pelakunya, kebetulan saya jaksanya, kita tuntut mati, orang Sumatera Utara, Bu. Orang Sumatera Utara pulang dari Suriah, dia ke Medan, di depan Polda Medan, ya satu polisi, mohon maaf, dia tusuk pisau jantungnya dengan cara menusuk begini. Itu Pak-Pahan, itu orang Sumatera Utara. Habis itu, habis sekalian, dia di penjara, bukan hukuman mati, di penjara melakukan lagi. Salah satunya lewat samurai, dia, mohon maaf ya, penjagaan kurang ketat, itu di Mako Brimob, Bapak sekalian. Mako Brimob. Yang kita lihat kurang apa penjagaannya itu. Tetapi karena terlena, tidak bisa melihat aktivitas bahaya kelompok terorisme, maka 5 polisi menjadi korban dengan cara yang sangat keji, dengan sangat kejam. Ini nyata, yang disebut saya contoh bahwa terorisme itu adalah nyata. Karena apa? Yang tadi saya simulasikan, berawal dari sederhana, ideologi sederhana. 1 bulan orang terradikalisasi, menjadi radikal dia. Karena apa? Cekokan-cekokan tadi itu. Mati tidak ada masalah, malah mati menjadi tujuan. Karena apa? Dalam kepalanya begitu mati ketemu berapa bidadari Pak De? 72 bidadari. Nah, pikirannya sudah parno duluan ya kan? Nah, kalau kita bilang, ya, lu mati bukan ketemu bidadari lo. Ya, jadi kalau di persidangan mereka minta buru-buru dihukum, ya kan? Semakin dihukum mati, cepetan nih ketemu bidadari. Waduh, kita bilang iya buru-buru ketemu bidadari ya kan? Nah, itu hasil cekokan yang kemudian berbahaya. Jadi mengenai pertanyaan, tapi pertanyaan itu cerdas karena menjadi isu internasional, apakah ada rekayasa atau tidak, tentu itu debatable dan kita tidak dalam ranah sana untuk menjawabnya. Kita hanya melihat bahwa ancaman nyata lagi Ibu sekalian, jumlah tadi Pak Ade sebutkan ya, tahun 2015 orang Indonesia terbang dari Soekarno-Hatta ke Turki, Ibu sekalian, ternyata bukan wisata. Kemana mereka? Nyebrang ke Suriah. Tahu-tahu jumlahnya sudah sekitar 1.500 Pak, 2.300 tadi Bapak, 2.300 sekalian. Nah baru kemudian dipulangkan, dan sebagian sudah masih tersisa kurang lebih 600. Nah sekarang masih ada anak-anak dan perempuan yang di sana, waktu di sana masih bingung mau dipulangkan atau tidak. Tapi kita dengar kebijakan terakhir juga akan dipulangkan. Tentu itu nyata karena apa? Karena cuci otak tadi. Dan berbagai Bapak sekalian, berbagai kelompok teroris, macam-macam kelompok teroris. Ada yang soft, ada kemudian yang dia keras. Keras tadi bilang semua kafir, halal darahnya. Kenapa? Ketika punya pemahaman halal darahnya, maka dia bisa dibunuh dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Itu yang paling keras. Yang paling lunak Bapak Ibu sekalian, dia gabung dengan masyarakat. Bahkan kelompok JI yang dahulu, yang sebelum tobat ini dulu ada ketua RT. Coba sekalian, teroris menjadi ketua RT. Sekretarisnya tidak tahu kalau dia ini lulusan pernah pergi ke Suriah untuk latihan perang. Nah itu Ibu sekalian, mereka bergaul dengan masyarakat. Nah ini yang perlu sebenarnya untuk diwaspadai. Sebelum JI, jadi JI sekarang itu dia mengadakan apa namanya Pak Ade, tobat massal ya, untuk kembali kepada NKRI. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, proses hukum terhadap teroris ini kurang lebih sekitar 2.000 ya, 2.000 perkara. Tetapi masih ada data terakhir 7.000 Bapak Ibu sekalian. 7.000 orang yang berpemahaman kekerasan yang menuju teroris itu masih berkeliaran di luar. Itu data-data terakhir. Nah itu yang perlu memang diwaspadai dan kerjasama kita semua. Nah di sini ada Bapak dari TNI Angkatan Laut ya, tentu isu kejahatan di maritim itu juga menjadi isu-isu utama yang apa namanya diselesaikan melalui PBB. Nah kebetulan kita dengan Pak Pri beberapa kali juga tidak ke luar negeri untuk apa? Untuk kerjasama internasional. Sebenarnya kita mau bicara itu, kerjasama internasional itu dua, ada di sekalian mahasiswa, ada namanya mutual legal assistance, ada namanya ekstradisi. Nah, Dede harus mengetahui apa bedanya. Mutual legal assistance itu adalah jaksa dalam pembuktian itu perlu alat bukti di luar negeri, perlu saksi di luar negeri, perlu pembuktian di persidangan. Itu namanya mutual legal assistance di tahun 2006. Nah, ekstradisi itu berhubungan dengan orangnya. Tolong dong orang kita di sana, di sini atau orang luar negeri melakukan di Indonesia, kita ingin menuntut, begitupun sebaliknya. Sehingga ekstradisi, mutual legal assistance itu juga menjadi ranah kita, ranah Direktorat Transnasional Crime itu dalam hal kerjasama internasional. Jadi dalam proses pembuktian, dalam proses sebagainya kita juga melakukan ekstradisi. Terus kemudian
terakhir pertanyaan tadi itu, terorisme ini adalah bukan tindak pidana politik. Maksudnya apa itu? Karena pasti di pengertian terorisme itu adalah termasuk motif politik, tetapi dikecualikan dari tindak pidana politik. Maksudnya adalah dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 itu dan sebelumnya adalah bahwa tindak pidana ini bisa dilakukan ekstradisi. Karena apa? Karena kalau tindak pidana politik tidak bisa dilakukan ekstradisi. Apa itu tindak pidana politik? Contoh misalkan orang merasa tidak aman di negaranya, dia pergi ke Indonesia, Rohingya misalkan, karena terusir negaranya. Maka kemudian Indonesia tidak bisa ekstradisi. Karena apa? Karena ada motif politik di sana. Nah, tindak pidana terorisme ini dikecualikan dari tindak pidana politik. Artinya apa? Artinya bisa dilakukan proses ekstradisi maupun mutual legalization yang lain. Nah, itu sementara tambahan dari kami. Oke, baik. Luar biasa jawabannya Bapak Ibu sekalian. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin tidak bisa memberikan termin kedua karena memang kita memiliki keterbatasan waktu Bapak Ibu. Masuklah kita ke sesi terakhir yaitu closing Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari keempat pemateri ini dapat disimpulkan bahwasannya ada tambahan? Oh izin, ada tambahan Bapak? Ya oke. Silakan. Sebelum closing Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan TPPO dan terorisme ini kejahatan yang luar biasa. Saya mengharapkan kepada adik-adik Fakultas Hukum, masyarakat, kalau di sana sini Anda melihat ada kegiatan TPPO, jangan segan-segan Anda melaporkan kepada aparat terkait, terutama rekan-rekan dari kepolisian. Laporkan ada kegiatan yang berkaitan dengan TPPO. Mungkin ada di desa, ada di kecamatan dan seterusnya. Dan kemudian untuk TPPO dan terorisme kepada penyelenggara khususnya, karena ini kan di Asahan ini kan rawan TPPO dan terorisme. Kalau TPPO itu kan daerah persinggahan, dia loncat langsung ke Malaysia, langsung berangkat ke Myanmar sana. Jadi tolong kepada teman-teman Bakamla di sini ada teman-teman imigrasi, teman-teman Depnaker, ayo kita bekerja sekuat tenaga. Ngapain kita suruh warga negara kita bekerja di luar negeri, sedangkan lahan yang ada di Indonesia ini khususnya di Medan cukup banyak. Sedih kita ya, 100 orang yang belum bisa dipulangkan karena situasi kondisi politik negara-negara tertentu. Kan Myanmar itu keras. Kalau misalnya di pelabuhan Pak Bakamla Angkatan Laut, kalau itu merasakan mereka itu memang legal, tangkap saja, serahkan kepada aparat yang terkait. Ya, kalaupun di sana, saya terus terang katakan tegas, kan masih banyak oknum-oknum, ya dalam tanda kutip oknum-oknum yang bekerja sama dengan agen-agen TPPO. Jangan segan-segan, tangkap. Bila perlu dipublikasikan, ada pejabat yang membacking. Dan kemudian yang kedua, kan khusus perkara terorisme ini terus terang kan nggak bisa dipublikasikan. Kalau dipublikasikan buat bahaya buat Indonesia. Nggak mau lagi investor masuk ke Indonesia. Tim kami dari penuntutan dari terorisme, direktorasi, sekarang ini hampir dalam tahun ini saja Pak Rektor, Pak Kajari di Kejaksaan Agung itu hampir 500 yang teroris yang kita tahan, yang kita tangkap. Ya, tadi kepengen kami itu kemarin kami ke Departemen Luar Negeri membicarakan masalah yang dihukum mati. Tapi aturan-aturan negara Indonesia ini cukup berat. Dari Deplu kepada hak asasi manusia. Kadang jaksanya sudah pensiun, yang dihukum mati belum dihukum. Ini yang terjadi. Ya, ada perkara-perkara yang
sudah ingkrah yang 10 tahun. 10 orang Pak, 10 orang yang dihukum mati sampai saat ini. Belum dieksekusi sama kita. Jaksanya sudah pensiun, yang dihukum mati menunggu. Yang kesulitan kami yang demikian. Makanya kami tidak ingin mempublikasikan perkara-perkara teroris, rekan-rekan sekalian mohon bantuan. Karena ini sangat signifikan sekali. Tadi kata Pak Heri, yang alumni dari Medan saja, alumni dari Medan, Pak Pahan itu orang Medan loh, di Makobrimob 5 penyidik habis dihantamnya. Perkara pertama belum selesai, perkara yang kedua lagi. Ini bahayanya daripada perkara terorisme. Jadi saya harapkan kembali kepada rekan-rekan sekalian masyarakat di Asahan, ya, yang pertama dengan tidak henti-hentinya memberikan pandangan-pandangan terhadap perkara TPPO dan terorisme dengan lebih banyak melakukan pendekatan pencegahan, khususnya penyuluhan hukum. Bagaimana masyarakat akan mengerti TPPO sedangkan kita penyelenggara negara ataupun rekan-rekan kaitannya dengan hukum tidak pernah memberikan produk-produk hukum yang ada di Indonesia. Ke depan ya harapan kita semoga TPPO ini tidak ada lagi, teroris tidak ada lagi, sehingga kita memajukan negara Indonesia dengan kondisi yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Sebelum closing statement, kami dari tim narasumber, kalau misalnya di sana sini belum ada merasa puas, nanti boleh silakan WA kepada kami, ya. Nanti kami akan jawab secara terperinci. Tetapi kami mempunyai perpanjangan tangan di sini. Ada Pak Kajari, dibantu oleh beberapa staf ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh keempat pemateri, jelas bahwa persoalan mengenai TPPO dan terorisme tidak terlepas dari rasa nasionalisme dan keadilan. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sivil, hingga individu. Penguatan ideologi kebangsaan dan pendidikan menjadi langkah utama dalam menangkal penyebaran paham radikal. Integrasi nilai-nilai toleransi, kebinekaan, dan wawasan kebangsaan dalam pendidikan formal sangat penting. Selain itu, deteksi dini dan pemantauan terhadap potensi ancaman serta pengawasan teknologi, informasi, dan media sosial yang bijak harus tentu ditingkatkan. Semua ini perlu dilakukan tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Dengan demikian kita dapat sama-sama menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Akhirnya kita telah selesai Bapak Ibu sekalian. Apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi Bapak Ibu audiens yang telah berhadir dari pagi hingga siang hari ini. Untuk itu, sekedar informasi, kira-kira adik-adik yang saat ini sedang di SMA ada yang mau jadi jaksa? Atau ada yang mau jadi dekan Fakultas Hukum? Ada. Kuncinya satu, masuk Fakultas Hukum. Gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti ketika pulang silahkan lewatlah fakultas kami, ada Fakultas Hukum. Kami saat ini ada 2 program studi. Satu program studi ilmu hukum S1 dan satu lagi program studi program magister S2 hukum. Jadi nanti jika adik-adik setelah lulus SMA silahkan daftar ke Fakultas Hukum Universitas Ahsan. Insya Allah bisa jadi jaksa. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya Miftahul Husna selaku moderator pada sesi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu tetap di tempat. Sesi saya kembalikan kepada moderator. Izin Bapak pemateri boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada moderator.
Bapak narasumber, sebelum kembali ke tempat masing-masing, kita melanjutkan sesi penyerahan plakat dan juga sertifikat. Kami persilahkan kepada keempat narasumber untuk mengambil tempat di depan, dan plakat dan sertifikat akan diserahkan oleh Rektor Universitas Asahan, Ketua Umum DPP PPMA, dan juga Dewan Pembina DPP PPMA. Dan juga Bapak Kajari Asahan, kami persilahkan untuk memberikan plakat kepada keempat narasumber kita, dan juga didampingi oleh Ketua Panitia, Ketua Serikandi, dan perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat di depan. Ketika Bapak Dr. Pri mengatakan salam Pancasila, semua mengatakan hebat, hebat, hebat. Bisa dimengerti? Oke, semua standby. Salam Pancasila. Hebat, hebat, hebat. FH Asahan. Ulangi Pak, mungkin sekali lagi, sekali lagi. Fakultas Hukum UNA, Jaya, Jaya, Jaya. Saya ulangi. FH UNA. Ulangi lagi. Satu kali lagi. Sekali lagi, sekali lagi, boleh. Ulangi Oke, aja dari awal. ulang. Ulangi dari awal aja. Salam Pancasila. Hebat, hebat, hebat. FH UNA. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta seminar nasional.